Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ah ini sampingan aja ya. Ketika penulis mencoba mencari tahu berita soal mengapa sih Daihatsu dan Toyota menghentikan produksinya, menghentikan pengiriman produknya ke mana-mana gitu, ke luar negeri. Dan penulis itu ada dua hal yang bikin kecewa sekali. Karena kalau cari berita gitu kan ya ke itu ya, ke Google, ketik katanya ke Google, kenapa Daihatsu stop produksi gitu. Ada banyak hasil. Buka deh semua. Lupa terhadap omongan sendiri beberapa bulan atau tahun lalu. Apa yang lupa? Lupa bahwa kalau websitenya berita itu amit banget lambat ya. Amit banget, gak kolu ya, performanya. Komputer kelas 3,6 4 core 3,6 giga itu sampai bertekuk lutut ya. Sampai lambat, sampai gak respon. Mau milih tombol close saya gak respon tombolnya. Jadi mouse-nya sudah ngambang di atasnya tanda close itu. Biasanya kan langsung berubah warna toh. Itu enggak. Jadi apa? Jadi itu artinya komputernya wis betul-betul gak responsif wis. Padahal itu yang dibuka juga nggak banyak, paling cuma 6 atau berapa gitu ya. Dan penulis juga curiga yang bikin lambat itu nggak semua, cuma beberapa aja. Entah ya, sekarang ini komputer makin maju, software makin maju, bukannya makin efisien tapi makin gak karu-karuan ya. Jadi hanya untuk nge-browsing aja loh ya, browsing itu kebutuhannya bisa jauh lebih besar daripada kalau game zaman dulu. Untuk browsing memori 4 GB kurang. 4 GB kurang ya. Penulis beberapa waktu yang lalu buka Reel ya. Facebook Reel, REEL itu ya. Layarnya dibiarkan buka, gak ngerti ya, penulis masih baru tahu ono Reel itu. Videonya lucu, ajarno murup terus. Apa yang terjadi? Nutup sendiri dia. Bukan nutup sendiri, langsung ono tanda crash gitu, ono gambarnya opo ya gue ya. Ketika memori ini habis crash apa tandanya? Kalau nggak salah ada bangkai burung mungkin ya. Jadi itu buka Reel 1 itu langsung crash. Apa aja yang dilakukan sama Facebook gitu ya? Karena itu mestinya yang bikin crash itu ya software Facebook ya. Ngapain aja itu ya, soalnya kan yang namanya program JavaScript sekarang itu wis bisa macam-macam, selain berinteraksi ya, mengetahui posisi mouse, mengetahui posisi mendeteksi keyboard, membaca program yang sedang dipakai konsumen, usernya, minda-minda, menampilkan data, memunculkan iklan. Tapi
Ya intinya hanya dengan membuka reel satu saja itu bisa close detail. Penulis sendiri komputernya nggak ada antivirus sama sekali, no. Windows Defender-nya di disable, service-nya nggak nyala, Chrome-nya termasuk sangat minim sekali extension-nya, ekstensi bawaannya juga dihapus, ekstensi yang aktif cuma 3 itu pun nggak ono sing fungsi kayak misalnya menghilangkan iklannya YouTube, menghilangkan iklannya Facebook atau apa, mempercepat Facebook, gak ono. Extensionnya yang pertama itu adalah mematikan tab discard ya. Nah, tab discard itu perlu dibahas sendiri. Terus yang berikutnya emoji. Satu nih lagi opo ya, mbuh lali. Tapi yang jelas ekstensinya minim. Nah, dalam kondisi seperti itu browser standar kok bisa-bisanya satu reel itu bikin memorinya habis ya. Memori untuk browsernya habis sehingga close detail sendiri. Terus ya itu tadi ya, katanya browser sekarang itu lebih efisien, bisa memanfaatkan memori. Tapi cara mengurangi pemakaian memorinya itu loh sehingga gak seneng. Yaitu apa? Mengalokasikan, menghilangkan alokasi memori dari tab dari bagian lain yang dianggap nggak kepake. Wah, itu penulis benci banget itu. Mau nggak benci gimana? Pas lagi ngupload video moro-moro mati dewe, kurang ajar, asem banget. Weh, ini lagi ngupload video lala pokok pateni kok hilang no itu. Selain itu ya juga lagi ngedit, lagi nulis apa ngono. Moro-moro balik wis refresh mana, kurang ajar. Zaman dulu apa jenenge, browsing sakarepe buka layar, buka tab sampai 16 30 50 gak apa-apa, 50 tab kebuka itu no problem. Sekarang gara-gara zamannya Ayak, Ayak itu adalah teknologi JavaScript yang isinya ambil informasi yang ada sekarang, kirim ke server sehingga servernya bisa ngasih data informasi yang baru. Gara-gara ada Ayak itu wis gak karu-karuan saiki, apalagi ketika iklan-iklan itu isinya video. Jadi kacau balau, gak karu-karuan. Apa? Teknologi XML, HTML5 wis sembuh lah. Sing jelas teknologi seperti itu membuat browsing sekarang jadi sangat lambat. Balik lagi, terus penulis buka waduh, amit-amit lambat itu. Kalau sudah gitu mau nggak mau harus nunggu. Padahal itu memori 4 GB ya. Memori yang zaman dulu wes cukup ya. Kenapa kok sekarang nggak cukup? Gak cukup ya gara-gara opo? Alokasi memori lah. Saya mbak muter-muter dulu ya. Karena ya yang paling repot lagi apa? Karena sekarang browser itu mek siji tok ya. Browser itu semuanya pakai mesinnya apa jenenge? Google kan ya. Pakai WebKit kalau nggak salah. Kepake di Apple, kepake di Microsoft, pakai Microsoft Edge, Apple Safari,
Ya Google Chrome sendiri, Chromium, browser-browser lain juga seperti misalnya Opera, Vivaldi, podo ae. Pemaneh. Wis pokoknya browser itu jenenge CJ semuanya juga sama, pakai WebKit semua, gak ono sing enggak. Jadi gak ono pilihan maneh lah ya. Kalau dulu bisa milih-milih gitu ya, Firefox itu ono sejene gitu. Tapi sekarang Firefox malah tambah ngebak gitu. Penulis nggak pakai Firefox itu apa soalnya pakai luwih parah daripada Chrome. Buka Facebook, page down beberapa kali crash. Mendingan apa Chrome, luwih tahan Chrome atau anak-anak Chrome. Sayangnya Firefox sendiri tidak dikembangkan dengan fokus mengurangi bug, tapi fokus nambahi fitur. Nambahi fitur juga yang nambahi bug ya. Dan itu juga tidak dibuat sehingga makin lama makin berkurang bagi, tapi lebih fokus ke fitur. Ya wis lah, wis tinggalkan Firefox. Karena wis gak ono niatan memperbaiki bug, ya lha apa digawe kan. Penulis betah-betah tunggu, wis mau gimana lagi kalau nggak nunggu. Begitu bisa page down, scroll bawah, wis scroll bawah, dilihat apa mangane. Ampun dah, gak ono apa-apa, gak ono tambahan informasi yang berguna gitu ya. Ya wis close, buka lagi yang tab lagi. Alah sama saja, nggak ada informasi bermanfaat. Nggak putus asa, penulis pun coba lagi buka berita lain. Ya ternyata minim sekali ya informasi yang diberikan itu. Untuk tahu adanya sesuatu peristiwa, kayaknya mending dari Google aja, dibaca semua judul yang ada, wes itu udah cukup. Membaca berita secara lebih lanjut itu gak ono manfaatnya. Cuma misalnya mulai tanggal segini akan ditutup ya, karena ada ini oleh orangnya ini. Jadi kita informasi tambahan yang kita tahu itu adalah siapa orangnya, siapa yang ngasih tahu apa misalnya Daihatsu-nya itu bermasalah. Nah soal kan ini beritanya Daihatsu mengalami apa jenenge kasus safety. Nah soal safety-nya kayak gimana itu gak dijelaskan. Kasusnya gimana itu tidak dijelaskan. Mungkin ada, gara-gara ada temuan dari ini maka jadi muncul, jadi diketahui ada kasus safety ini ya. Tapi detail lebih lanjut gak ono. Ya untunglah penulis kemudian nemu sumber aslinya. Dan itu pun harus berjuang dulu, berjuang mencari informasi-informasi, nyari dari kata-kata kunci. Kalau nggak tahu kata-kata kuncinya nggak nemu. Dan penulis itu nyari dari nama orang yang melaporkan terjadinya kecurangan itu, kecurangan dari Daihatsu itu. Itu pun ya harus pakai trik, namanya harus diapit oleh tanda kutip. Kalau nggak gitu nggak akan nemu. Ya intinya menelusuri suatu berita itu sia-sia ya dari dari informasi medianya.
penulis sering lihat berita berkualitas berita berkualitas gitu. Alah wis ladus kabeh. Gak ono isine. Bahkan dari satu media pun hanya dengan satu cerita bisa muncul beberapa artikel secara bersamaan dengan judul yang berbeda-beda padahal isinya sama persis. Bla 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 dengan sedikit informasi. Mau cari detail gimana? Mustahil kalau lewat media karena nggak ada yang menjelaskan secara detail. Dan untuk YouTube ya rasanya kayak sih mustahil ya. Adapun berita ya paling bertele-tele. Misalnya cerita kecurangan Daihatsu yang diceritakan sejarah Daihatsu mulai dari berdiri sampai mobil populer sampai mobil terbarunya teknologi macam-macam baru ngomong karena ada ini wes maka diputuskan begini. Ngono tok paling ya. Ngono tok wis. Enggak bakal ada lain-lain lagi lah wis. Biasa kayak gitu. Pakai gambar menarik, wah, cerita muter kemana-mana. Begitu masalah utama, poinnya cuma itu tok. Yes. Gak ada tambahan lain-lain. Bikin jengkel kan ya. Bikin jadi makin nggak percaya dengan apa jenenge model pemberitaan mereka itu kan. Ya jadi sekarang menulis itu skeptis ya. Dengan media yang di Indonesia itu skeptis ya. Kayaknya semua isi berita itu sudah tertuang di judul. Membaca berita itu sia-sia, buang-buang waktu. Selain itu lambat gak karu-karuan, nggak ada yang bisa apa ya, nggak nyaman lah sama sekali. Gak ono sing iso dibelani. Nggak ada apa jenenge ya, alasan baik untuk selalu mengikuti berita gitu karena kosong nggak ada isinya. Sudah kosong nggak ada isinya, hambatan nih sak pirang-pirang. Sekarang ini kalau cari berita harus ya tahu caranya cari berita. Cari berita itu bukan di media tapi ya dari sumbernya langsung. Kalau yang ngomong kalau yang ngomong itu Daihatsu, ya cari beritanya di Daihatsu. Dan penulis juga untuk cerita soal ini nemunya juga di website resminya Daihatsu. Juga ada di website resminya Toyota. Isinya ya malah lebih detail daripada yang di media-media tersebut. Ada jelas contoh yang kalau di media itu nol putul nggak disebut. Juga ada detail-detail yang wah banyak sekali ya. Dan penulis juga nggak kaget ketika banyak ya pemirsa. Jadi kan penulis ini dikasih tahu sama pemirsa. Penulis juga ngomong sedikit bocoran apa yang penulis lakukan. Banyak ya yang pemirsa itu masih salah paham. Pemirsa itu nggak paham apa yang terjadi. Jadi sampai ada yang menyangka bahwa kasus Daihatsu itu kesalahan Daihatsu Indonesia. Padahal enggak. Terjadinya manipulasi data, pembohongan data itu terjadi di Daihatsu internasional, Daihatsu Jepangnya sana. Jadi yang melakukan kesalahan orang Jepangnya, tapi banyak yang menyebut dari Indonesianya. Sampai terjadi seperti itu karena apa? Karena ya
media Indonesia tidak bisa memberikan informasi. Banyak orang berpikir itu terjadi pada Daihatsu Indonesia karena ya medianya memberikan kesan seperti itu, padahal enggak. Itu terjadi pada Daihatsu Internasional. Sampai orang Indonesia salah dalam memahami berita itu wis bener-bener parah ya itu ya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa sampai salah? Nah artinya kan itu medianya nggak bisa memberikan informasi yang berguna, yang bisa menjelaskan. Apa gunanya media kalau kayak seperti itu? Media yang ya wis beritanya cuma sebatas judul, yang membuat masyarakat itu malah makin salah paham. Nah gitu sebelumnya ada pembatasan jarine Google suruh bayar berita. Waduh, dari kita ini kalau ngutip media langsung kena sekak, kena hukum gitu ya. Rasanya nyari uangnya yang lebih dipentingkan, sementara informasinya, cara penyampaian informasinya, detail informasinya wis gak jadi perhatian lagi. Percuma lah ada media itu. Mending orang-orang lepasan aja yang masih bisa memberikan informasi yang lebih detail dari mereka, daripada yang kayak seakan-akan senior tapi informasi ini lebih banyak nggak bergunanya kan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.